Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang baik? Hah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam jumpa kembali bersama Mas Teh di kesempatan hari ini edisi siar yang keberapa nih? Ini tanggal 1 Desember 2020 dan masih bersama Mas terus di Big Tulus Official di kesempatan pagi, siang, sore hari ini ya. Mas ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Mas Tulus dimanapun kalian berada, yang ada di Indonesia sampai di luar negeri, para TKI, TKW semuanya, warga asli Indonesia yang pindah negara ke negara lain, pindah ke warga negaraan maksudnya, ataupun yang para TKI, TKW yang ada di luar negeri tanpa terkecuali saja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di Papua sana, yang punya Manokwari, kemudian yang ada di Timika, Jayapura, dan juga untuk yang punya Merauke. Selamat bergabung, sehat selalu untuk yang di sana ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Kalimantan, apa kabar? Untuk yang punya Kalimantan Selatan, Timur, Tengah, Barat ya, yang punya Nunukan, kemudian Sambas, Pasir, Bontang, terus Banjarmasin, Palangkaraya. Ada yang dari Berau juga, terima kasih banyak. Selamat bergabung untuk yang punya Kalimantan ya. Buat mamaku, Mama Sriatun juga sehat selalu ya mak. Terus lagi untuk yang punya Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, Batam, Bangka Belitung, Palembang, dan juga untuk yang punya Lampung di sana ada juga ya. Berikutnya lagi untuk yang ada di Jakarta, yang punya Banten dulu ya, Merak, Cilegon, Banten di sana semuanya tanpa terkecuali. Untuk yang ada di Banten semuanya Mbak Rita, ada Mas Hadari Ilyas juga di sana, pokoknya semuanya di Banten ya. Sehat berkah barokah selalu ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Cikarang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, kemudian Karawang juga, Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Garut juga untuk yang punya Pangandaran dan juga Banjar di sana ada ya. Indramayu dan juga untuk yang punya Cirebon juga selamat bergabung. Cilacap, Tegal, kemudian Kebumen, Purwokerto, dan juga untuk yang punya Pemalang juga, Banyumas, pokoknya semua yang ada di sana tanpa terkecuali saja ya. Berikutnya lagi untuk yang punya Semarang, Kendal, Weleri, Rembang, kemudian Pati, Jepara, Blitar, terus Kudus juga di sana ada, kemudian Wonogiri, Klaten, Magelang, terus Sidoarjo, Sukoharjo, Solo, Boyolali, Yogyakarta, Magelang sudah ya. Terus yang punya Sleman juga di sana juga ada. Selamat bergabung lagi untuk yang punya Sedayu juga. Banyak dari Sedayu juga yang menyimak channel ini. Kemudian untuk yang ada di Malang, Jombang, kemudian Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Ngawi, Nganjuk. Terus untuk yang punya Madiun juga ada. Ada Sidoarjo, Gresik juga, Surabaya, Jawa Timur tuh ada Banyuwangi. Pokoknya kabeh yang di Jawa Timur tanpa terkecuali ya. Madura, NTT, dan juga untuk yang punya tadi Wonosobo belum disapa ya. Wonosobo kan di Jawa Tengah ya. Kemudian yang punya Bondowoso juga, NTT, Bali, Madura, pokoknya semua yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Semoga untuk yang belum nanti kita baca di YouTube Studio. Siapa tahu ada yang belum tersapa-sapa ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Malaysia, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Bang Ikram di sana. Abang Muhammad Ridwan juga, alhamdulillah terima kasih abangku, sehat selalu ya. Buat mama juga di sana, semoga Allah bersama abang, bersama mama juga. Lalu untuk yang ada di Malaysia ada Mbak Sangkuri, yang Mbak Angel, kemudian ada Pak Abdullah juga. Bapakku yang punya Singapura, Bapak Muhammad Yahya, sehat selalu ya Pak. Kemudian untuk Mbak Haryanti juga di sana. Ada Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Macau, terus Brunei Darussalam buat Kak Ajijah. Kemudian ada dari Korea, Jepang, kemudian Jeddah, Arab Saudi, Qatar, Swiss, Jerman, Los Angeles juga untuk yang ada di Sydney. Los Angelesnya udah nggak hoak ya teman-teman, ada buktinya loh di bawah itu. Terus Mbak Yani juga yang punya Jerman juga katanya sudah mulai pindah ke Jepang ya. Ada siapa lagi di sana? Coba Mas terus baca YouTube Studio dulu aja kali ya. Siapa tahu ada yang ketinggalan belum disapa ya. Bapak Muhammad Yahya hari ini tidak mengirimkan pesan, hanya kata-kata seperti biasa ya, jadi tidak perlu saya baca ya. Oke, terima kasih. Saya baca dulu untuk yang ada di YouTube Studio, ada siapa saja di sana. Wow, teman-teman, ternyata kata yang Lukito ternyata benar ya. Ada beberapa gunung yang ternyata bergejolak
selang beberapa hari kemarin Mas Tulus titip pesan buat kalian. Wow. Kalau toh kebetulan berarti semua izin Allah ya, bukan karena ramalannya Eyang Lukito ya teman-teman ya. Kemudian mantep Jos, Mas Tulus setuju ditunggu sinom rujak jeruk. Siap. Tapi Mas Tulus kapan sinom rujak jeruk? Kapan-kapan yo. Mbak Muslika Pontianak hadir Mas Tulus, penggemar Pak Seno, semoga diampuni dosa-dosanya dan diampuni seluruh khotimah, setuju di rumah Pak Seno dibahas. Kapan-kapan ya. Walah aku bahas rumahnya Pak Seno lagi apa enggak jadi caci maki lagi aku nih. Ada Mas Mo Ta'arif Supriyadi juga terima kasih. Botakin Gamers juga terima kasih. Ada siapa lagi di sana ini? Mas T, aku gandrung karo sampean nih Mas. Lah pripun? Padahal aku baru pisanan nonton. Menarik. Salam gandrung dari Sarawak Mas Tulus. Sukarti Anfar terima kasih. Mas Andi Kendang juga terima kasih. Ajeng Andini juga terima kasih. Panji Bima terima kasih. Boneng juga terima kasih ya. Botakin Gamers juga terima kasih. Ada lagi di sana wes angel tuturane yen kon kompro atine podone. Sukarti Anfar terima kasih. Gayeng TV salam kenal saking Kediri Mas Tulus. Salam rahayu Mas Gayeng terima kasih. Mas Boneng katanya terima kasih banyak atas videonya Mas Tulus, sehat selalu Bos T. Terima kasih lu ganteng. Didi Hermanto kesurupan di kuda lumping itu bagi saya nasionalan karena saya pemain kuda lumping. Coba Mas Tulus cek endang saya apa. Wah. Betul. Jadi kadang-kadang kalau pas emang sengaja diundang sih ya. Jadi mereka itu dedengkot ataupun leluhur-leluhur yang ada di situ, jin-jin segala macam, danyang-danyang tuh semua pada datang ikut nonton. Jadi pokoknya teman-teman ya, bukan hanya wayang kulit, kesenian apapun kalau ditampilkan di daerah kita, di kampung, itu secara mata batin saya pribadi, yang nonton tuh bukan cuma orang lah, intinya seperti itu ya. Nanti dijelaskan lagi malah dikiranya saya sok tahu. Nanti dibilang sekali lagi saya indigo KW ya. Alhamdulillah subscriber naik lagi, terima kasih Nisma. Kemudian terus di sini kemarin ada yang komentar nih, salah paham nih. Kuda lumping kalau nggak mendem nggak menarik. Terus dibilangnya mendem itu mabok mungkin ya, di pikirannya mendem itu mabok mungkin. Padahal pada sebenarnya adalah mendem di sebagian wilayah, mendem itu bukan berarti mendem minum-minuman ya, tapi mendem itu ndadi ataupun mabok kuda lumping itu tadi, kesurupan intinya seperti itu, atau traks ya. Jadi tolong dipahami, mendem dalam arti ada sebagian daerah yang mengatakan mendem itu bukan mabok minuman, tapi mendem dadi. Jaranan orang dadi berarti orang mendem berarti orang enak, orang seru misalnya. Jadi bahasa mendem itu artinya banyak. Bisa dibilang mendemnya itu karena mendem kesurupan. Jadi maksudnya bahasanya adalah mendem, gitu ya. Ya. Jadi bagi sebagian orang memang kalau bahasa kata mendem itu lebih ke kurang baik ya. Jadi bahasanya itu kurang enak diartikan. Padahal pada dasarnya di sebagian besar wilayah mendem, jarane wis mendem apa urung, jarane mendem apa urung. Dan memang begini teman-teman. Banyak penonton kuda lumping yang maaf mendem juga, minum minuman keras juga ada. Penontonnya ada yang minum, kemudian ada sebagian juga pemain yang minum. Di sini sih saya enggak menyalahkan atau apalah, yaitu hak masing-masing. Cuma kalau dalam bahasa mendem yang dikomentari di kolom komentarnya Mas Tulus itu sebenarnya lebih ke mendem ini loh, mendem kesurupan, bukan mendem minuman ya. Oke, nih ya, ini kata Boneng ya. Ini kata Boneng loh ya, bukan kata saya. Kalau mengenai kuda lumping itu, sepengetahuanku itu untuk menghadirkan keluarga kita atau saudara kita yang meninggalnya tidak wajar, seperti meninggalnya kecelakaan atau gantung dan bayi teranggang atau bayi bajang ya, atau gantung bayi teranggang biar hadir untuk dikasih sedikit doa katanya. Ini katanya ya. Setahu saya itu sih Mas Tulus, kalau salah mohon dibenarkan. Oke. Kalau dupa dan kembang itu kesukaan Wali karena beliau suka banget wangi-wangian, orang meninggal aja dikasih fambo, masa fambo sirik sih Mas? Kalau setahu saya sih tidak musrik atau tidak musrik. Maaf bila omonganku ini ada salahnya Mas Tulus. Ya ini kata Boneng loh ya. Saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan apa yang kamu sampaikan ya Boneng. Ya wis. Terserah komentar kamu, kemudian minta pendapat dari yang kira-kira berkomentar kira-kira betul atau tidak ya. Karena ada sebagian agama yang menggunakan dupa dan juga wangi-wangian untuk cara mereka beribadah, untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Jadi
Saya juga nggak ngerti itu persembahan untuk siapa. Kemudian bener Wali suka sama dupa atau enggak, saya nggak tahu ya. Terus kalau misalnya di dalam pementasan kuda lumping untuk mengundang saudara-saudara atau keluarga kita yang meninggal tidak wajar, itu I don't care, saya juga nggak mau tahu. Jadi urusan masing-masing. Dan kalau misalnya ada doa di antara itu, kemudian doa leluhur dengan bahasa Jawa sekalipun, dengan bahasa apapun, saya rasa doa itu global ya teman-teman ya. Doa itu adalah universal, jadi bahasa apapun bisa digunakan, agama apapun bisa digunakan. Kemudian doa itu tujuannya intinya adalah doa adalah kita dan Tuhan, tujuan kita dan Tuhan. Apabila berdoa dengan bahasa Jawa sekalipun, ketika kita memang berdoanya tulus dan memang tujuan kita untuk Tuhan, kemudian disampaikan kepada yang kita doakan, ya tidak masalah. Tetapi kalau ada yang mengartikan begini begitu, saya kurang mengerti ya. Bukan kurang mengerti, saya tidak mau mengomentari, takutnya salah nanti. Mas Sunario nyimak, katanya ada Mas Siswanto Santo hadir katanya Malaysia. Terima kasih Mas Siswanto. Wah enak banget bisa ngabisin. Oh iki toh Mbak Alin juga terima kasih. Muhammad Fahmi juga terima kasih. Bro Jenot, Mas Tulus tolong bahas tentang anak ADHD. Apa sih maksudnya ADHD itu apa sih? Apa mereka punya kodam yang berbeda dari orang biasa? Matur sembah nuwun saking Taiwan. Oke, Mas Bro Jenot, boleh direvisi lagi ya. Terus ada Mbak Dwi Hartini juga di sana yang komentarnya sempat viral di sini, disalahartikan juga sama teman-teman ya. Kemudian Siti Sudarini juga terima kasih. Mbak Lia Agustin terima kasih. Terus di sana Eyang Lawu yang punya Pulau Gadung juga terima kasih. Mas T bener kata Eyang, Mas Gunung mulai podo blek. Bukan kata-kata Eyang yang membuat itu, tapi memang udah izin Allah ya Mas ya. Sederhana niku indah Mas Tulus. Nggih, sembah nuwun. Riko Cahelek terima kasih. Mas Tulus tolong bahas mengenai majelis taklim di mana di dalamnya terdapat sholawat dan hadroh. Apakah juga ada makhluk gaib ataupun jin muslim yang ikut? Terima kasih ya. Ahmad Zakaria. Saya pernah membahas ini, tapi nanti kapan-kapan kita bahas lagi ya. Waktu itu tidak terlalu detail ya. Emang cuman Mbak Christine aja yang sayang sama sampean. Aku juga sayang yo, cuman sayangku aku sampaikan lewat doa. Mbak Asri sarange, aku percaya kok Mbak Asri sayang sama aku. Ada Umi Laila Kastolani, salam dari Saudi. Halo Saudi Arabia, terima kasih. Ada Pak Sem di sana, Arya Revanda juga terima kasih. Rusmiati Suyitno juga terima kasih. Ada Mas Arya Baja Tegal. Halo yang punya Baja Tegal, komen lah ya. Terus ada Mbak siapa nih? S Indra Putrawan, matur sembah nuwun. Salam saking Luyu, semoga Mas Teh dikasih rezeki melimpah, amin ya Allah. Terima kasih. Semangat buat kontennya omku, jangan mikir yang lain, orang beda berpendapat. Salam dari Blitar, terima kasih. Jos Kui nikmat tenan, Arif Sugiarto terima kasih. Gunung Semeru baru meletus 1 Desember. Masa sih? Aku baru tahu. Kemarin cuma nyimak dan sedikit banyak sudah terbukti bukan untuk dipercayai dan bersikap takut, tetapi untuk meningkatkan kewaspadaan, luwih epi eling lan waspodo. Wah bener itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Eyang Lukito melalui saya, kemudian saya sampaikan di YouTube ini bukan berarti ramalan yang kita jadikan sebagai bahan penakut. Justru waktunya kita minta Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeredamkan marahnya supaya tidak terlalu besar ya. Ternyata betul kok, setelah video itu tayang beberapa hari, bahkan ada yang besoknya langsung gunung apa gitu dari daerah mana. Kan yang juga bilang nanti gunung yang nggak ada namanya pun, yang biasanya adem-ademnya bisa tiba-tiba meletus. Terus ternyata tuh tadi nih ada yang komentar Gunung Semeru meletusnya tanggal 1 Desember. Sedangkan Mas Tulus kan bikin vlognya baru beberapa hari kemarin. Sedangkan 1 Desember tuh hari ini, baru hari ini meletusnya. Sedangkan Mas Tulus dari kemarin gitu ya. Ada Mbak Christine katanya dasar aku lebih percaya lagi kalau Mbak Christine sayang sama aku. Ada yang nanya sama Mas Tulus. Alhamdulillah juga, terima kasih teman-teman, ini sudah ada yang bersedekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dari siapa nih? Sebentar ya. Terima kasih banyak. Semoga diberi keberkahan, amin. Semoga apa yang jenengan sampaikan diterima ya. Di sini nama WhatsApp-nya adalah Urang Margasari. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Semoga Allah yang menukar rezekinya ya. Terima kasih Mas, Mbak, atau Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tersampaikan apa yang jenengan niatkan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah saya langsung balas WhatsApp-nya. Wow, balasnya langsung pas di sini loh.
Langsung lagi live loh, hebat loh ya. Keren ya. Ada yang nanya, Mas Tulus ulang tahunnya tanggal berapa toh? Tanggal 6 Desember besok 2020. Ulang tahun yang keberapa Mas Tulus? Yang ke-31. Mas Tulus sudah tua. Mas Tulus sudah tua. Ada yang mau kasih kado? Kirimnya dari sekarang ya. Takutnya ntar tanggal 6 belum nyampe. Mas Tulus sukanya apa sih? Saya sukanya didoakan biar berkah hidupnya. Saya sukanya didoakan biar banyak rezekinya supaya bisa terus bersedekah. Saya sukanya didoakan tetap sehat supaya tetap bisa memberikan yang terbaik untuk kalian, jadi orang baik terus ya, dan bermanfaat bagi orang sekeliling saya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Oh ya, ini saya buka rekening donasi BRI kita. Rekening donasi Big Tulus Official untuk saat ini sudah sampai di 2.028.358 rupiah. Ya, rekening donasi kita sudah di situ. Segitu jumlahnya untuk rekening di bulan ini. Jadi bulan November sedekahnya 550 nasi box. Yang 50 insya Allah punya Mas Teh sendiri untuk disedekahkan ke sekitar sini. Kalau yang 500 box itu dari kalian, dari teman-teman subscriber Big Tulus Official. Dan 500 nasi box itu nanti disumbangkannya sebenarnya untuk bulan November, tapi dimajukan menjadi di tanggal 6 Desember. Dan nanti di akhir bulan Desember kita juga akan sedekah nasi box lagi gitu ya. Teman-teman yang sudah bersedekah, ya Allah saya hanya bisa berterima kasih. Semoga Allah tukar rezekinya lebih melimpah dengan kesehatan selalu. Untuk yang sudah sedekah, terima kasih banyak. Untuk yang belum, yang sudah berniat, semoga Allah limpahkan rezekinya supaya lebih segera untuk bersedekah gitu ya. Dan untuk teman-teman yang ingin bersedekah ataupun ingin berbagi rezeki, satu nasi box dihargai Rp10.000 saja. Kalau mau berpartisipasi, klik di kolom deskripsi, itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Suryanto. Di situ kalian bisa langsung transfer berapapun, tapi minimal 10.000 ya, karena harga nasi boxnya adalah Rp10.000 saja. Untuk teman-teman yang mau berpartisipasi nanti di tanggal 6 Desember, pengen datang ke sini juga enggak apa-apa, ke Jakarta boleh, karena nanti katanya ada yang dari Jogja, ada yang dari mana-mana katanya pada mau datang ke sini katanya. Yang penting kalau ke sini bawa kado ya. Kadonya apa? Kadonya doa selamat untuk Mas Tulus. Oke? Jadi sebelum kita pembahasan di hari ini, ada sebuah pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaannya adalah, Mas Tulus, saya mau tanya manfaat dan juga efek samping memegang atau menyimpan jimat, apapun itu bentuknya ya. Oke, nanti kita bakal bahas itu, tapi sebelumnya kita doa bareng-bareng dulu teman-teman untuk kita semuanya. Semoga doa kita dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada kita semua yang lagi nonton video ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Dahsyat, Maha bisa mengabulkan segala sesuatunya ya Allah, dan Engkaulah Maha di atas segala Maha ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk siapapun yang lagi nonton video ini ya Allah, tanpa terkecuali, untuk yang sedang sakit semoga Kau angkat sakitnya ya Allah, Kau sembuhkan sakitnya, sehat seperti sedia kala. Untuk yang belum bertemu jodohnya, semoga lekas Kau berikan Kau pertemukan dengan jodohnya ya Allah. Untuk yang sedang dalam masalah, semoga Kau berikan solusi terbaik atas masalahnya. Untuk yang sedang belum bekerja, semoga Engkau berikan pekerjaan yang layak untuknya ya Allah. Untuk yang belum memiliki rezeki, semoga Kau limpahkan rizki untuknya ya Allah. Dan untuk yang sudah bekerja, semoga Kau berikan sesuatu yang terbaik untuk yang dia kerjakan, dan diberikan rizki yang melimpah sehingga berguna untuk bersedekah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Oke, langsung ke pertanyaan kita hari ini ya. Pertanyaannya adalah apa manfaat dan juga efek samping membeli atau memaharkan atau menyimpan jimat atau mendapat atau mencari atau menemukan jimat? Manfaatnya apa sebenarnya? Mas dulu jawab ya. Manfaatnya? Tidak ada sama sekali. Manfaatnya itu tidak ada sama sekali. Jadi kalau jenengan bilang, aku datang ke dukun Mas Tulus, ini jadi ceritanya ada salah, tadi pagi juga ada yang nanya, Mas Tulus saya mau maharin batu mustika bla 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 bla, Mas Tulus saya mau maharin wayang keramat bla 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 bla. Begini teman-teman, sebenarnya segala sesuatu itu berpatok pada diri kita sendiri. Ketika kamu ingin memanfaatkan sesuatu untuk sesuatu yang baik, menjadikan sesuatu itu tidak masalah, untuk sesuatu yang baik pun tidak masalah. Akan tetapi ketika kamu sudah menganggap, misalnya toh gini ya teman-teman, kamu adalah pengoleksi benda-benda antik, benda-benda langka, keris dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini kamu menganggap keris itu hanyalah sebagai media pelestari budaya. Kemudian keris itu kamu jadikan sebagai, anggapan kamu adalah benda-benda biasa saja, benda budaya, benda jagar budaya, nggak akan ada apa-apanya. Tetapi ketika kamu sudah meyakini, ini sebenarnya begini, jimat, benda gaib dan lain sebagainya itu bisa banget, gampang banget disusupi sama bangsa jin. Ya, itu boneka, misalnya ada boneka menyeramkan.
Tadinya nggak ada isinya apa-apa, tapi kalian meyakini kalau ada jin di dalamnya. Itu boneka setan, itu boneka santet. Akhirnya apa? Secara tidak langsung setan ini kan mendengarkan kita. Setan ini, ya Allah, setan tuh paling gampang tuh menghasut kita teman-teman. Maksudnya dari sini sama dari sini lah, dari hati kita. Jadi ketika kita berpikir keris yang tadinya nggak ada apa-apanya, keris tukun yang pasar biasa beri 25.000, tetapi ternyata ada besinya berkarat. Sedangkan terus kemudian kalian berpikir kalau itu ada jinnya, kalian isi, bisa diisi, bisa terisi dengan sendirinya. Jadi sebenarnya semua itu kembali ke keyakinan kita. Kalau kita berpikir Mas Tulus menyimpan jimat dan lain sebagainya itu bagus atau tidak, ada manfaatnya enggak? Jawaban saya enggak. Mau kamu bilang itu buat ilmu kebal, mau kamu bilang buat pengasihan, mau kamu bilang itu buat apa, saya sudah enggak percaya lagi. Aku guys bosan. Saya dulu kerjaannya cuman ke dukun, dapat batu, kok nggak usah ke dukun. Aku dari kecil tuh bisa nemuin batu, nemuin keris yang aku aja nemu keris apa dulu ya. Pokoknya keris itu ternyata punya keluarga tukang cendol, tukang dawet. Jadi sampai orang itu datang ke rumah minta mahar, terus aku dibeliin sepeda waktu itu. Zaman aku masih kecil. Nggak pernah kecil, Mas Tulus udah gede dari kecil ya. Badannya gede maksudnya. Waktu masih usianya masih kecil. Jadi dulu aku pernah menemuin keris itu ternyata ngikut sama aku udah tak buang, datang lagi, tak buang, ada lagi gitu-gitu. Dan ternyata ada yang ngambil sampai ke rumah, dan itu orangnya katanya dapat dari mimpi kalau yang nemuin tuh aku. Akhirnya aku dibeliin sepeda, sama bapakku dikasih mahar kalau nggak salah dulu 99.000 sama rokok Surya. Seingatku itu ya, Surya 16. Karena keris itu ternyata bermanfaat untuk penglaris segala macam. Jadi teman-teman, sekali lagi, media penglaris terbaik, media penjaga terbaik, media pengasih terbaik, media apapun yang terbaik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagari dirimu dengan sesuatu yang memang bersumber dari Allah. Banyak dukun yang memagari rumah, magerin sesuatu tapi dengan jin lagi. Kalau saya tipenya tidak menggunakan bangsa jin lagi untuk memagari rumah, tapi memang saya doakan saja, ya Allah, saya pagari dengan sesuatu yang bukan bangsa jin, bukan berbentuk jin, alias seperti halnya sutra jala, benang sutra yang memang itu tidak ada bangsa jin di dalamnya. Jadi ada sebagian besar orang, aku pagar rumah Mas Tulus kok rumahku jadi angker, aku pagar rumah Mas Tulus rumahku jadi serem. Karena apa? Yang digunakan pepagar yang ditanam di situ, pokoknya begini, ini cluenya ya, cluenya buat kalian. Lek jenengan itu sudah datang ke seorang kiai, seorang dukun sekalipun, terus ada yang suruh ditanam di badannya, ditanam di rumahmu, itu sudah tanda-tanda tidak betul. Bisa jadi yang ditanam itu ada bangsa jinnya. Jadi hati-hati. Jadi contohnya kayak adikku itu kan IKSPI Kerasakti ya. Adikku itu kalau mager biasanya di pojok ketemu pojok sini. Ini hanya saya yang tahu ya. Saya nggak ngerti, takut salah juga. Tapi dia menanamkan satu benda tapi berbentuk besi kayak gitu dari pojok ke pojok. Dan itu digunakan sebagai media. Dan pure saya tidak melihat jin untuk memagari itu. Hanya untuk media saja. Media pojok ketemu pojok, kemudian kita berdoa bersama-sama, kita pagari secara halus, kemudian kita bawa pulang semua yang membantu membersihkan tadi. Jadi kayak saya misalnya membersihkan rumah. Kalau saya datang ke rumah orang, saya bersihkan, jin saya bawa pulang lagi, teman-teman jin saya bawa pulang lagi. Semuanya ikut pulang, tidak ada yang tertinggal satupun. Kalau saya, jadi ada sebagian dukun yang justru memagari rumah dengan jin lagi, memberikan penglarisan kamu dengan jin lagi. Akhirnya apa? Rumahmu banyak jinnya. Yang tadinya gini, contohnya, loh, kok anakku bisa tiba-tiba ada jinnya Mas Tulus? Kok anakku tiba-tiba bisa jadi seorang indigo? Kamu nggak sadar. Kamu pernah pasang penglaris untuk usaha kamu, kamu pernah pasang pagar untuk pagar usaha rumah kamu, usaha segala macam. Kamu takut hartamu hilang, kamu takut terus usahamu rontok, kamu takut disaingi sama orang, kamu takut disantet sama orang. Akhirnya kamu pasang pagar. Kamu tahu apa nggak? Pagar yang ditanam sama si dukun tadi itu yang kamu bawa pulang tuh jin atau bukan? Kebanyakan jin, teman-teman. Jadi hati-hati. Sedikit orang yang bisa memagari rumah dengan doa, sedikit orang yang bisa memagari rumah dengan media, tapi tanpa jin tuh sedikit. Kebanyakan suruh nanam ayam disembelih, ayam cemani dikubur di situ. Itu apa? Media-media yang seperti itu tidak baik. Serius. Jadi saiki mumpung mumpung ada saya bisa mengingatkan jenengan. Sekarang 1-2 tahun jenengan ngisi penglaris ke dukun. Boleh. Emang kalian pikir penglaris itu nggak ada efek sampingnya? Ada. Nanti kita bahas. Susuk ada efek sampingnya? Ada. Kan Mas Tulus sudah bahas soal susuk. Pengasihan, pelet, susuk dan segala sebagainya Mas Tulus sudah bahas itu. Dan efek sampingnya selalu ada buat kita, feedbacknya selalu ke kita. Apakah kalau memiliki benda gaib, jimat dan sebagainya itu efek sampingnya ada Mas Tulus? Banyak sekali. Jadi kita globalkan saja teman-teman. Kita campurkan antara jimat dan juga pagar diri, penglaris dan lain sebagainya. Kemudian kalian isi pagar rumah dan lain sebagainya, pagar gaib segala macam.
Sekarang begini, kamu datang ke seorang dukun, kamu beli semar mesem, anggaplah. Kamu dapat batu atau membeli sebuah batu yang ada isinya. Batu yang ada isinya, meskipun kamu berpikirnya itu tidak ada isinya, tapi ketika kamu datang ke dukun, ini batu mustika le, iki larang regane. Mahareun sakmene, iki ana isine ngene. Terus kamu malah bangga ketika kamu bawa batu itu yang ada isinya. 1-2 tahun kamu tuh hebat bawa batu itu. Kamu akan merasakan efeknya, mungkin pengasihan kamu, kekebalan kamu, mungkin kamu merasa lebih hebat, merasa lebih apa. Satu hal yang perlu kita tahu, sifat setan itu adalah sombong. Sifat jin itu adalah sombong. Mereka akan membuat kita menjadi angkuh. Kita seakan-akan terlihat berwibawa padahal kita tuh angkuh. Jadi, kalau buat saya pribadi, bawa jimat, bawa jin, beli mahar, beli keris dari dukun, beli ini, itu buat saya nggak ada manfaatnya sama sekali. Saya udah kenyang kalau soal kayak gitu. Susuk segala macam saya udah kenyang. Semua udah pernah tak lakuin. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena satu lagi teman-teman, yang perlu kita tahu adalah pagar terbaik itu adalah punya Allah. Minta sama Allah. Berdoa karena Allah. Jadi pagari rumah kamu dengan doa. Bukan dengan sesuatu yang datangnya dari dukun tadi. Dari ustadz sekalipun kamu pulang dibawain raja. Rajanya dicemplungin di air. Air ada rajanya, ada tulisannya. Kui opo kaya ngono kui? Gak ada teman-teman. Jadi kamu minta doa. Kamu minta doa ke ibu. Mendingan tuh lebih afdol kamu minta doa ke ustadz. Atau intinya medianya hanya doa saja lah. Medianya hanya doa. Tidak menggunakan apapun. Kamu mau ngisi pengasihan, kamu disuruh mandi. Kamu disuruh ini, minum ini, makan bunga, kembang 7 rupa, minum kelapa hijau segala macam. Itu hati-hati. Kamu oke, kamu bawa pulang cuman keris. Kamu cuma minum air kelapa muda. Kamu cuma makan kembang kenongo, itulah kembang kandil. Tapi kamu nggak pernah tahu. Setiap ilmu, setiap sesuatu yang ditanamkan kepada setiap manusia dari sang dukun itu ada khodamnya. Nah, khodamnya ini yang bahaya. Mereka ada khodam. Nah, kalau khodamnya positif sih nggak masalah. Makanya ada sebagian orang yang justru gini, ternyata orang itu lebih hebat, tenaganya atau energi positifnya itu bagus, bisa justru mengontrol hal yang dimasukkan ke badan itu jadi bagus. Ada juga yang seperti itu. Tapi ya di antara 100 itu cuma 1 orang. Kebanyakan kita nggak pernah tahu. Kamu datang ke dukun, Pak, saya pengen ada dagangan saya laris, dibawain garam kamu sama dia. Sebarin yang duduk di depan sana, ini airnya diminum. Terus gue ujung ini sudah ini. Gitu deh. Kamu tidak pernah tahu di garam itu ada apanya. Jadi ketika kita memagari rumah, kalau memang pagarnya itu pure hanya dengan doa, dengan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menggunakan media jin boleh. Bangsa jin muslim juga banyak kok yang bantu saya untuk magarin rumah waktu sampai sekarang pun masih banyak. Tetapi ketika kita sudah selesai memagari rumah itu dengan berdoa ya teman-teman, bukan dengan apa-apa. Jadi didoakan, kemudian kita berdoa, setelah itu kita bawa pulang semua teman-teman kita. Ayo kabeh podo mulih, rasane kene. Tungguane wis karo Gusti Allah jaluke. Seperti itu contohnya. Jadi ketika kita ketika medianya seperti itu sih buat saya nggak masalah ya. Tapi ketika kamu pagerin rumah, kamu disuruh nanam sesuatu, nanam apa? Aku tuh contohnya banyak nemuin kasus orang minta tolong, ujung-ujungnya apa? Aku lihat, Bu, neng kono kan tandur biyen apa? Yang ditanam dulu di situ apa? Oh iya Mas, terus dulu saya dari dukun Bali. Oh iya Mas, terus dari dukun Jawa, dari dukun Kalimantan segala macam. Suruh nanam di situ. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang kalian tahu atau tidak? Mereka itu akan berakselerasi. Apa tuh? Berakselerasi menjadi banyak, menjadi bermanfaat. Bermanfaat buat diri mereka sendiri. Perlu kita tahu, sifat jin itu adalah sombong. Yang kedua adalah usil. 1-2 hari mereka, 1-2 tahun kamu masih urusi, kamu datang ke dukunnya masih ngurusin dia boleh. Lama-kelamaan 10 tahun kemudian kamu udah jadi orang kaya, kamu sakit-sakitan. Kenapa? Lah itu yang kamu tanam itu gak kamu urusin. Mereka tuh cuma cari celah. Mereka cari celah buat ngeresep ke badan kita, buat masuk ke badan kita, buat ngerugiin kita. Intinya tujuan jin tuh itu. Makanya dia bikin, saya bikin nyaman dulu nih 1-2 tahun. Saya bikin usahanya melonjak, saya bikin laris dulu. Satu itu, yang kedua diizinkan sama Allah. Kenapa? Dijadikan ujian juga buat kita. Lek dagangannya laris sih segelem sedekah apa ora? Kira-kira bisa berpikir atau tidak? Kaya miskin itu semua ujian. Jadi ketika kamu membawa sesuatu, oke, 1 tahun 2 tahun, dia akan biasa-biasa saja. Kamu akan kasih makan setiap malam Jumat Kliwon, dia akan tunduk sama kamu. Sebenarnya dia itu hanya tinggal menunggu waktu. Semua bangsa jin ini menunggu waktu saja. Mereka pura-pura mengabdi kepada kita, padahal kita yang akan dijadikan abdi bagi mereka di neraka nanti. Mereka cari musuh, mereka cari teman untuk di neraka.
1-2 bulan kamu pegang keris, kamu pegang batu, kamu akan merasakan efeknya bla 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 bla. Coba setahun 2 tahun, kamu tanya sama dukun lain atau tanya sama kiai lain, berapa banyak badanmu sekarang? Justru mancing jin lagi masuk ke badanmu. Badanmu jadi istana jin. Jadi banyak. Gitu loh, bertambah dan terus bertambah. Akan membuat kamu semakin parah, semakin hebat. Terasa semakin hebat, padahal kamu tuh semakin sombong, kamu tidak tahu. Ya, contohnya, ilmu pengasihan. Itu akan membuat kita menjadi gila seksual. Lebih gila, maaf, ML-nya lebih gila. Memiliki nafsu yang luar biasa, itu pengasihan. Susuk dan pengasihan dan sebagainya. Kemudian ilmu kebal. Ilmu kebal ini, atau kekebalan atau pagar diri, semakin lama semakin kamu tua, kamu akan semakin congkak, semakin sombong. Dan jinnya semuanya keras. Kamu akan keras, kamu bahkan akan lupa cara menundukkan diri kamu sendiri karena kamu sudah pernah mengisi khodam dari pagar diri tadi. Itu yang berbahaya, teman-teman. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Kalau kamu bilang manfaatnya ada, Mas Tulus pengen punya jimat, gak ada. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah ketika kamu nanti sudah tua, barangnya itu sudah tidak berfungsi, barangnya sudah tidak ada, jimatnya sudah gak kamu urusi. Jimatnya kamu buang boleh, tapi sorry sekali lagi, kamu berani mengatakan aku mau pelihara dia, aku mau maharin dia, berarti kamu sudah berani mengikat dirimu dengan si bangsa jin. Kamu berarti datang ke dukun, kemudian kamu tanam itu di rumahmu, berarti kamu sudah mengikat dirimu dengan bangsa jin. Itu ikatan batin yang tidak sengaja kamu buat. Jadi hati-hati. Kerisnya wis mbok buang, batunya sudah kamu buang. Yang kamu tanam itu sudah gak kamu urusi. Tapi maaf, apa jinnya sudah pergi dari tubuh kamu? Tidak sama sekali, teman-teman. Kamu mengisi susuknya sudah kamu keluarkan. Udah saya keluarin kok, Mas Tulus, batunya. Sudah saya keluarkan kok, Mas Tulus, intannya, emasnya saya keluarkan. Oke, intan sama emasnya kamu keluarin. Kodamnya udah keluar apa belum? Kamu tahu nggak? Badan kamu jadi apa? Jadi sarangnya jin. Jadi tuamu tuh gampang sakit karena isinya jin semua. Ya jin tuh cuma nungguin waktu kamu, ujung-ujungnya grogotin kamu, grogotin badan kamu, mengakses badan kamu. Itu cara mereka mencari jalan, mencari jalur untuk mengakses badanmu, teman-teman. Dengan diberi pengarahan, kamu masang pengasihan aja, masang ini aja, masang itu aja. Jadi kamu akan dibuat seperti itu. Kamu akan dibuat senyaman mungkin dengan cara kamu, dengan diri kamu seperti itu. Kamu seakan-akan dibuat kalau kamu itu hebat, tersampaikan, seakan-akan tuh terlaksana. Wah, aku ngisi pengasihan, jadi aku memiliki rasa pede yang cukup tinggi. Ya, aku ngisi pagar badan, aku jadi lebih berani sama orang. Aku ngisi pengasihan penglaris buat warungku lebih rame sekarang. Alah. Setahun 2 tahun, kamu menikmati kelarisannya, kamu menikmati pelarisannya, tapi kamu tidak pernah tahu apa isi perjanjian dari si dukun dengan si jin yang membantu kamu. Kamu nggak pernah tahu. Makanya banyak orang yang nggak tahu menau, tiba-tiba ngisi penglaris ke dukun hebat, dukun besar, tapi dia tuh lancar banget usahanya, moncer. Tapi ketika anaknya dewasa, anaknya kuliah di luar negeri, kuliah di daerah lain, meninggal, entah kecelakaan, entah ketabrak mobil, padahal bukan pesugihan, padahal bukan apa-apa, itu hanya penglaris biasa, tapi dagangnya luar biasa rame. Kamu tahu nggak? Itu kerjaannya bangsa jin. Bangsa jin ini kerjaannya kayak ngono kuwi, menghasut kalian untuk mendapatkan sesuatu. Wes toh, sekarang itu kamu pengen tahu apa yang paling keramah di dunia ini? Pengasihan paling keramah di dunia ini apa? Air wudhu, coy. Kamu wudhu. Sering-sering lah setiap tahun tuh kamu mandiin kaki mamamu tuh kamu cuci, kamu pakai mandi. Itu juga bagus. Itu hal yang bermanfaat malahan. Timbang kamu datang ke dukun, kamu dimandikan kembang 7 rupa, dimandikan pakai air kemenyan, air apa itu. Secara nggak langsung kamu sudah diakses sama mereka, dan kamu tidak pernah tahu apa perjanjian si dukun. Saiki ngene, kamu dibawakan jin dari sama si dukun buat bantuin. Kue gendruwo, kono bantuin Mbak Kae, usahanya ben rame. Oke, 1-2 tahun dibantu, terus dukunnya ngomong lepas, dukunnya nggak mau ngurus lagi, dilepaslah si gendruwo. Dia jadi apa di warungmu? Dia bantuin kamu, dia bantuin warung kamu nyari duit. Sama dukunnya nggak dikasih makan lagi. Kalau minta makannya sama kamu gimana? Ujung-ujungnya apa? Kita nggak pernah tahu perjanjian antara dia dan dukun. Bahkan terkadang si dukun juga, banyak dukun yang nggak bisa melihat jin juga banyak. Hati-hati. Dukun yang pura-pura dukun cuma ngakses saja, setannya diambil kasih. Kalau kowe melu kae ewang ono gawe golek duit. Kae nganu gini. Cuma begitu doang. Dia nggak tahu aksesnya. Dia nggak tahu jalurnya. Akhirnya apa? Kita yang tersesat, kita yang terbawa. Akhirnya di masa tua, kamu mau sholat aja males, mau ibadah males. Tujuannya uang urip ki apa toh? Saiki kamu nyari penglaris banyak, usaha kamu besar, emang kamu bawa mati duit itu?
Enggak. Kamu tuh dibuat buta sama dia. Ketika kamu sudah memiliki usaha yang semakin besar, kamu punya uang 10 juta, kamu pengen 100 juta. Kamu punya mobil, kamu pengen punya rumah. Itu terus-terusan, itu sifat manusia. Kita aja sifatnya udah melebihi setan. Malah kita melihara setan, wis tambah jadi. Jadi kalau dikategorikan manfaat atau tidak, Mas Tulus, jimat, pengasihan, pagar diri, enggak sama sekali. Saya bilang itu enggak bermanfaat sama sekali. Efek sampingnya banyak. Di antaranya paling gampangnya dia malas ibadah gue. Kita jadi sarang jin. Semakin tua bukan semakin mikir, malah semakin jadi, semakin bahaya. Tunggu Kang, siji Kang. Semakin tua kita semakin jadi, semakin tua kita semakin jadi batang keladi. Pesto, malah nggak ada manfaat sama sekali. Manfaatnya hanya sedikit, mudorotnya banyak. Itu hanya media bangsa jin saja untuk menyeret kita ke neraka. Ujung-ujungnya apa? Kita sudah berani datang ke dukun, kita sudah berani membuka diri kita untuk diakses sama bangsa jin. Kita sudah berani datang ke seorang dukun untuk mengakses sesuatu, ngisi susu segala macam. Kita sudah memberikan akses ke badan kita untuk disusui bangsa jin. Isinya satu coy, khodamnya satu, anak buahnya banyak, ribuan. Pagar badan kamu cuma satu, tapi yang lain. Nah itu loh, kadang-kadang tuh begini. Jadi saya agak sedikit ini ya, kalau misalnya ada yang bilang, orang bilang kalau misalnya bisa menaklukkan khodam, menaklukkan apa. Kalau orang sekarang saya tidak percaya. Orang sekarang tuh sedikit kemungkinannya bisa seperti itu. Kalau orang dulu ya, saya acungi jempol. Khodam leluhur, khodam yang sudah dilahirkan dituluhkan oleh leluhur kita itu bisa jadi masih positif. Tapi kalau kamu datang ke dukun atau kamu ngisi dukun, kamu beli keris, kamu beli batu, kamu beli cincin, kamu beli kalung yang ada isinya, ada khodamnya, keris semar mesem buat pengasihan segala macam, saya sudah tidak percaya dalam hal itu. Kalau kamu bilang Mas Tulus tuh goblok, Ben, emang aku goblok. Mas Tulus tuh sok tahu, ya saya sok tahu, gak apa-apa. Cuman saya ingatkan sekali lagi, itu hanya sementara mengenaungi kamu. Selebihnya dia akan menguasai kamu. Dia akan cari celahnya badan kamu, dia akan cari hancurnya kamu, dia akan cari penguasaan diri kamu. 10%, 20%, 90%, lama-lama kamu terkuasai oleh dia. Dan kamu memiliki sifat-sifat yang tidak sebenarnya bukan kamu, tapi dia yang menghasut kamu itu. Duwe pengasihan, duwe pagar diri, malah senang berhubungan badan dengan yang bukan muhrimnya. Punya pengasihan, punya penglaris lebih besar, lebih kaya, lebih hebat, lebih dari segalanya, malah senang judi. Lebih besar tapi lebih senang korupsi. Lebih senang makan duit orang, senang bungain duit. Nah itu semakin kesini dan kita tuh dibawa sama dia. Kamu nggak pernah sadar dalam hal itu. Jadi mudah-mudahan dengan nonton video ini jadi sadar kalau ya oke lah, silahkan hak kalian mempercayai keris segala macam. Itu silakan. Aku sekarang sudah saya putuskan warisan yang baku kabeh tak guang ning kali. Kono, dor melu-melu kono. Aku serap ngurusi. Kalau aku seperti itu ada bahasanya. Jadi kalau masih ada yang bertanya manfaatnya tidak, efek sampingnya apa? Efek sampingnya banyak banget. Salah satunya ya sakit tadi. Di masa tua kita nanti. Sekarang kita masih muda, masih seger, kita masih menggebu-gebu, kita masih bisa lakukan apa saja. Karena banyak kasus yang menemui saya adalah silat, debus, sama pemain kuda lumping. 3 ini yang paling tinggi datengin saya buat minta tolong dibersihkan badannya. Jadi kalau memang sudah seperti itu, bagaimana caranya Mas Tulus menghindari atau mengusirnya? Ruqyah kemudian bertobat kepada Allah. Jangan yakini mereka ada di badanmu. Perdekat diri kamu dengan Allah. Lancarkan ibadahmu, kuatkan niatmu kepada Allah. Kalau kamu ingin melepaskan segala sesuatunya itu dengan ikhlas, kemudian minta kepada Allah. Atau ruqyah mandiri, atau minta bantuan orang. Ruqyah dari orang lain untuk mengusir itu. Jadi kita tidak pernah tahu. Satu, kita saja sudah diikuti Qorin dari kecil. Dari lahir kita sudah diikutin Qorin, dan Qorin itu tugasnya menyesatkan kita, teman-teman. Jadi kalau kita bertambah lagi ngisi pagar badan, kita ngisi ini ngisi itu, akhirnya apa? Terbuang, membuat kita semakin terikat. Kamu masang pengasihan 1, besok nambah pengen susuk. Kamu masang pagar, pasti akan tertambah. Jadi kalau kamu memiliki sesuatu tapi pikiranmu justru nggak bagus, contohnya atau ciri-cirinya bagaimana Mas Tulus? Arah hidupmu semakin tidak baik. Tuh, aku kalau ngomong kayak gini diserang. Karena mereka tidak mau saya bongkar aibnya. Jadi kalau kamu punya pengasihan, kamu punya bakar badan, tapi arah kehidupanmu tuh nggak bagus, ya berarti bisa jadi itu macam-macam. Kamu punya keris, punya nyimpen itu, katanya ada khodamnya, katanya ada ininya, kemudian ternyata hidup kamu jadi malas ibadah, terus kamu melakukan hal-hal yang buruk, semakin buruk, dan semakin nggak bagus, ya perlu jadi pertanyaan, hati-hati. Itu bisa jadi membawa kamu semakin buruk lagi, ya. Oke, kurang lebih seperti itu dulu teman-teman, seperti yang saya sampaikan.
bahwa semuanya nggak ada manfaatnya, jadi hati-hati. Kalau masih ingin mewariskan atau memiliki sesuatu yang warisan leluhur dengan niat hanya untuk melestarikan kearifan budaya, cagar budaya tidak masalah. Tetapi kalau diyakini ada sesuatu, ada apa-apa, kemudian dimandikan dengan minyak segala macam, itu buat saya hati-hati, ya. Hati-hati. Bukan berarti apa-apa, tapi bisa jadi kita dianggap kalau kita tunduk sama dia, lama-lama akan ada yang dia minta. Karena tidak ada yang gratis bagi bangsa jin. Itu yang perlu kamu tahu. Jadi mereka memberikan kita banyak, pasti ada imbal balik yang mereka minta nanti. Hati-hati ya, itu yang perlu kita tahu. Terima kasih banyak Mas Tulus, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Tulus di vlog selanjutnya. Dan sepertinya vlog hari ini cukup di sini. Cukup sampai di sini saja. Mas Tulus mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Semoga bermanfaat ya. Thank you.